Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah Kalkulus 1. Baiklah, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang limit dan kekontinuan fungsi. Nah, yang pertama kita ke pengantar limit dulu. Nah, di sini ada sebuah fungsi. Fungsinya ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x min 1. Nah, perhatikan bahwa fungsi ini tidak terdefinisikan pada x sama dengan 1. Di sini nggak bisa kalau x-nya sama dengan 1. Karena nanti bentuknya akan 0 per 0. Nah, sehingga muncul nih pertanyaan, apakah fx mendekati bilangan tertentu ketika x mendekati 1? Nah, coba kita perhatikan tabel ini. Nah, di sini ada tabel. Nah, di sini di tabel ini kelihatan nih bahwa fx ketika mendekati 2 itu ketika x mendekati 1 nih, x mendekati 2 ketika x mendekati 1. Nah, ini kalau secara aljabar bentuknya seperti ini kan. Ini kita faktorkan x min 1, x plus 1 per x plus 1 sama dengan x plus 1. Nah, pembagian x min 1 per x min 1 ini sama dengan 1. Sebab x-nya tidak sama dengan 1. Nah, makanya diperolehlah grafik ini. Nah, garis ini ada lubangnya. Nah, sebab x-nya nggak boleh 1 di sini. X-nya tidak boleh 1. Nah, sehingga bahwa fx mendekati 2 yang tadi ketika x mendekati 1 dapat ditulis. Nah, ungkapan fx mendekati 2 ketika x mendekati 1 secara matematis dapat ditulisnya kayak gini. Limit x mendekati 1 fx sama dengan 2. Nah, sehingga pada kasus di atas limit x mendekati 1, x kuadrat dikurang 1 per x min 1 ini sama dengan 2. Definisi intuitif tentang limit. Nah, misalkan fx terdefinisi pada interval buka I kecuali pada C dengan C himpunan bagian dari I. Jika fx mendekati L ketika x mendekati C, kita katakan bahwa fx mendekati limit L ketika x mendekati C itu dapat ditulis seperti ini. Limit x mendekati C fx sama dengan L. Nah, definisi ini dikatakan definisi intuitif dan bersifat informal karena ungkapannya mendekati, tidak menunjukkan ketetapan hasil. Contoh nomor 1. Limit x mendekati 2. 2x ditambah 3. Berarti ini gimana? Bentar. Ketika x mendekati 2, 2x plus 3 mendekati 2 dikali 2 ditambah 3, x-nya diganti sama 2 sama dengan 7. Nah, ini persamaan ini dapat ditulis dengan limit x mendekati 2, 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Contoh yang kedua. Limit x mendekati 2, x kuadrat dikurang x dikurang 2 per x min 2. Nah, perhatiin ini. Nah,
persamaan ini tidak terdefinisi ketika X-nya sama dengan 2. Nah, sehingga ini perlu kita faktorkan. Difaktorkan, limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang X dikurang 2 per X min 2 sama dengan limit X mendekati 2, faktorin X min 2 sama X plus 1 per X min 2. Sehingga ini bisa kita coret sama dengan limit X mendekati 2, X plus 1. Sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, eksistensi limit dan limit sepihak. Nah, jika fx mendekati L ketika x mendekati C, dari kiri disebut limit kiri. Jika fx mendekati L ketika x mendekati C, dari kanan maka disebut limit kanan. Jika fungsi dikatakan memiliki limit jika dan hanya jika limit kiri sama dengan limit kanan. Jadi, limit x mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati C dari kanan fx sama dengan L dan limit x mendekati C dari kiri fx sama dengan L. Contoh, cari apakah limit berikut ada atau tidak. Limitnya x mendekati 1 mutlak x min 1 per x min 1. Oke, penyelesaiannya yang A, kita cari limit kiri dulu. Limit kiri untuk x kurang dari 1, mutlak x min 1 jadi min x min 1. Maka limit x mendekati 1 x min 1 per x min 1 adalah min x min 1 per x min 1. Hasilnya min 1. Sekarang yang B dari limit kanan. Limit kanan untuk x lebih dari atau sama dengan 1, x min 1-nya sama dengan x min 1. Jadi limit x mendekati 1, x min 1 per x min 1 sama dengan x min 1 per x min 1. Hasilnya 1. Nah, karena ini limit kirinya min 1, limit kanannya 1, maka limitnya tidak ada. Ya, tidak ada. Karena kiri dan kanannya hasilnya berbeda. Selanjutnya, kita ke definisi tentang limit. Nah, definisi limit yang telah kita bahas sebelumnya itu masih berupa definisi intuitif atau belum menyatakan seberapa dekat fx pada L ketika x mendekati C. Di sini kita akan mendefinisikan secara tepat tentang limit untuk menunjukkan bahwa fx sangat dekat dengan L jika x sangat dekat dengan C. Kita dapat memilih selisih antara fx dan L sekecil mungkin jika selisih x dan c-nya sangat kecil. Nah, ini untuk bilangan sangat kecil, epsilon dan delta, definisi limit lebih tepat sebagai berikut. Nah, ini ada definisinya. Oke, ini ada latihan. Selanjutnya kita mencari limit fungsi. Ada beberapa sifat dari limit. Yang pertama, limit x mendekati C, K, berarti hasilnya K. Yang ini.
Yang kedua, limit X mendekati CX, hasilnya C. Limit X mendekati Fx sama dengan Fc, Fx-nya polinom. Limit X mendekati C, Kfx sama dengan K dikali limit X mendekati Cfx. Limit X mendekati Cfx plus minus Gx sama dengan limit X mendekati C dari Fx plus minus limit Gx X mendekati C. Nah, ini sama ke-6 dibaca aja. Oke, selanjutnya cari limit dari 2x kuadrat ditambah x plus 5. Oke, kita jawab. Berarti di sini limit x mendekati 2, 2x kuadrat ditambah x plus 5. Berarti gimana? Tadi berdasarkan sifat-sifat yang tadi ya. Berarti limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat ditambah limit x mendekati 2 dari x ditambah limit x mendekati 2 dari 5. Oke, berarti ini 2-nya ke depan. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat ditambah limit x mendekati 2 dari x ditambah limit x mendekati 2 dari 5. Sehingga 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya 15. Yang kedua, cari limit dari akar x dikurang 2 akar x dikurang 2 per x min 4. Oke. Nah, penyelesaiannya gimana? Jawab. Nah, kita harus menghindari ya x sama dengan 4. Ini harus dihindari karena akan menyebabkan bentuknya 0 per 0. Oleh karena itu, caranya kita faktorin yang x min 4-nya. Faktornya jadi akar x min 2, akar x plus 2. Sehingga limit x mendekati 4, akar x min 2 per x min 4 menjadi limit x mendekati 4, akar x min 2 per akar x min 2 nih ya, dikali akar x plus 2. Oke, dari sini kita bisa coret sehingga hasilnya limit x mendekati 4 dari 1 per akar x plus 2 ya. Jadi sama dengan 1 per akar 4 ditambah 2. Berapa? 1 per 4. Teorema apit. Nah, jika kita tidak dapat menentukan limit fungsi secara langsung, kita dapat mencari secara tidak langsung menggunakan teorema apit. Teorema ini mengacu pada sebuah fungsi yang diapit oleh dua fungsi lainnya. Nah, di sini ada fungsi. Nah, ini diapit nih sama hx sama gx. Jadi ini si fungsi fx diapit oleh hx sama gx. Nah, misal f, g, dan h adalah fungsi yang memenuhi gx kurang dari fx atau sama dengan fx, fx kurang dari atau sama dengan hx untuk semua x kecuali di x sama dengan c. Jika limit x mendekati c, g sama dengan gx sama dengan limit x mendekati c di hx sama dengan limit, maka limit x mendekati c fx sama dengan L. Nah, contoh diketahui mutlak ux min 5 kurang dari atau sama dengan x min 2. Tentukan limit ux. Kita cari ux ketika x mendekati 2. Oke, kita jawab. Ux dikurang 5 kurang dari atau sama dengan
X min 2. Nah, berarti jika dan hanya jika ya min X min 2 kurang dari UX min 5 kurang dari X min 1. Oke, jadi ini berapa? Min X min 2 ditambah 5, 5-nya dikiriin, UX, sininya X min 2 plus 5. Sehingga menjadi min X plus 7 UX kurang dari X plus 3. Oke. Nah, di sini limit X mendekati 2 untuk UX. Berarti limit X mendekati 2 min X plus 7 kurang dari limit X mendekati 2 dari UX kurang dari limit X mendekati 2 dari X plus 3. Ini hasilnya 5, 2-nya dimasukin, kurang dari limit UX, kurang dari ini 5. Jadi limit UX-nya, limit UX-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita ke limit fungsi trigonometri. Oke, berapa sifat dan rumus dasar trigonometri? Yang pertama, limit sin X ketika X mendekati C, hasilnya adalah sin C. Limit cos X mendekati C, berarti hasilnya cos C. Limit tangen X mendekati C, hasilnya adalah tangen C. Yang keempat, limit X mendekati 0, sin X dibagi X, berarti limit X mendekati 0, X dibagi sin X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tangen X per X, yaitu limit X mendekati 0, X per tangen X sama dengan 1. Terakhir, limit X mendekati 0 sama dengan 1 dikurang cos X per X sama dengan 0. Contoh, buktikan bahwa limit X mendekati 0, tangen X per X sama dengan 1. Oke, kita jawab. Limit X mendekati 0, tangen X per X. Hasilnya adalah limit X mendekati 0, tangen X apa? Sin X per cos X per X. Oke, sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali 1 per cos X sama dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X dikali limit X mendekati 0, 1 per cos X sama dengan 1 dikali 1 per cos 0 sama dengan 1. Berarti betul ya. Yang kedua, cari limit X mendekati 0, sin 2X per X. Oke, jawab. Nah, tulis dulu ya, limit X mendekati 0, sin 2X per X. Nah, kalikan, kita kali ini penyebut sama pembilang, kita kali 2. Jadi limit X mendekati 0,
2 dikali sin 2x per 2x sama dengan 2 dikali limit, kita misalin P per 0, sehingga X-nya kita misalin P, sehingga jadi sin P per P sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, kita ganti 2X sama P. Berarti P0 jika X sama dengan 0. Jadi, limit X mendekati 0, sin 2X per 2X sama dengan limit P mendekati 0, sin P per P sama dengan 1. Selanjutnya limit tak hingga. Lambang tak hingga bukanlah sebuah bilangan real. Lambang ini digunakan untuk menjelaskan perilaku fungsi ketika daerah asal atau daerah hasilnya di luar batas bilangan real. Sebagai contoh, fx sama dengan 1 per x. Nah, definisinya x tidak boleh sama dengan 0. Jika x positif semakin besar, 1 per x semakin kecil. Jika x terus-menerus diperbesar menuju tak hingga, 1 per x terus-menerus semakin kecil dan menuju 0. Bisa dikatakan bahwa limit x mendekati tak hingga, 1 per x sama dengan 0. Hal yang sama terjadi ketika x menuju negatif tak hingga. Limit x mendekati negatif tak hingga, 1 per x sama dengan 0. Kita ke contoh. Cari limit x mendekati tak hingga dari x per 1 per x kuadrat. Oke, jawab. Limit x mendekati tak hingga dari x per 1 per x kuadrat. Caranya adalah kita bagi dengan x pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya 2, sehingga kita bagi sama x kuadrat. Berarti x dibagi x kuadrat per 1 per x kuadrat ditambah x kuadrat dibagi x kuadrat. Sehingga limit x mendekati tak hingga 1 per x per 1 per x kuadrat ditambah 1. Sehingga ini hasilnya 0 per 0 ditambah 1 sama dengan 0.